Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Wisasar dengan NIM 121240039 dari kelas TKF Termodinamika 1. Di sini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai contoh yang ada di dalam buku Smith-Vanes Thermodynamics, yaitu pada contoh 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, dan 5.9. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai contoh 5.2 dengan soal untuk keadaan gas ideal dan kapasitas panas yang konstan persamaan 3.23b untuk proses persamaan adiabatik reversible dan karena itu bersifat isentropik dapat dituliskan sebagai berikut. Seperti pada soal, lalu tunjukkan bahwa persamaan yang sama diperoleh dari penerapan persamaan 5.10 dengan delta S IG atau ideal gas sama dengan nol. Baik, saya izin perbesar. Jadi kita di persamaan 5.10 itu didapatkan sebagai berikut. Delta S IG atau delta S pada kondisi ideal gas itu sama dengan CP pada ideal gas ln T2 per T1 min R ln P2 per P1. Jika delta S IG kita anggap sebagai nol, maka kita masukkan ke dalam rumus nol sama dengan CP IG ln T2 per T1 min R ln P2 per P1. Lalu kita pindah ruaskan R-nya menjadi CP ln T2 per T1 sama dengan R ln P2 per P1. Lalu kita bagi dengan CP yang menghasilkan ln T2 per T1 sama dengan R per CP ln P2 per P1. Nah, kita akan membuktikan bahwa rumus ini tuh bisa menjadi rumus yang atas. Dengan kita mengubah CP itu sama dengan CV plus R. Dari CP plus CV sama dengan R. Lalu satu sama dengan kita bagi dengan CP semua, satu sama dengan CV per CP per R per CP. Lalu kita tahu bahwa CV per CP sama dengan sepergama atau CP per CV sama dengan gamma. Lalu kita masukkan ke dalam rumus satu plus satu plus gamma, satu per gamma plus R per CP. Nah, R per CP kita bisa dapat dengan satu min satu per gamma atau gamma min satu per gamma. Lalu kita substitusikan ke persamaan entropi yang ini bahwa ln T2 per T1 sama dengan gamma min satu per gamma ln P2 per P1. Lalu kita hilangkan ln-nya menjadi T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat gamma min satu per gamma. Selanjutnya untuk example 5.5 ini ada soalnya. Dalam suatu proses aliran steady state yang dilakukan pada tekanan 1 mol per second, udara pada suhu 600 derajat Celcius dicampurkan secara terus-menerus dengan 2 mol per second udara pada suhu 450 derajat. Maaf, saya ulangi. Dalam suatu proses aliran tunak atau steady state yang dilakukan pada tekanan 1 mol per second pada tekanan 1 mol per second udara pada 600 Kelvin dicampurkan secara terus-menerus dengan 2 mol per second udara pada 450 Kelvin. Aliran hasil atau produk steam berada pada suhu 400 Kelvin dan 1 atm. Diagram skematis proses ditunjukkan pada gambar 5.4 yang telah saya gambarkan pada halaman selanjutnya. Lalu tentukan laju perpindahan panas dan laju pembangkitan entropi untuk proses tersebut. Lalu kita asumsikan bahwa udara pada kondisi gas ideal itu dengan CP 7/2R. Terus bahwa temperatur lingkungan itu 300 derajat Kelvin dan perubahan energi kinetik serta potensial dari aliran dapat diabaikan. Ini ada gambarnya. Lalu dengan saya tuh mengibaratkan bahwa Na itu yang masuk sebesar 1 mol per second dengan suhu 600 derajat Kelvin. Lalu yang masuknya B itu sebanyak 2 mol per second dengan suhunya 450. Lalu hasilnya itu menjadi
3 mol pada suhu 400. Lalu kita mendapatkan rumus Q sama dengan Na kali Ha plus Nb kali Hb yang masuk dikurangi Na kali Ha yang keluar dan dikurangi Nb kali Hb yang keluar. Dengan kita asumsikan bahwa H itu sama dengan H0 plus CP T min T0. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Q sama dengan Na CPA T min TA plus NB CPB T min TB. Lalu kita masukkan angkanya. 7/2 kali 3,14 karena 7/2 R dikalikan 1 mol dikali 400 min 600 plus 2 dikalikan 400 min 450 dengan hasil sebesar minus 8.729,7 Joule per second. Lalu kita tuliskan neraca entropi pada kondisi steady state pada persamaan 1,17 dengan M dotnya itu kita ganti dengan N dot atau aliran mol dan dapat dituliskan sebagai berikut. Entropi sama dengan entropi NS ideal gas min NASI min NBSB min QTR ET lingkungan maaf sama dengan NA dikalikan S min SA plus NB S min SB min Q per T lingkungan. Karena S sama dengan S0 plus CP ln T per T lingkungan, kita bisa masukkan ke dalam rumus. SG sama dengan NaCP ln T per T lingkungan plus T NB CP ln T min TB. Maaf yang pertama itu saya ulangi persamaannya. SG sama dengan N per A CP ln T per TA plus NB CP ln T per TB min Q per T lingkungan sama dengan CP NA ln T per TA plus NB ln T per TB min Q per T lingkungan. Lalu kita masukkan angkanya. 7/2 dikali 8,314 atau 7/2 kali R dikalikan dengan 1 ln 400 per 600 plus 2 ln 400 per 450 dikurangi dengan hasil yang kita dapat tadi sebelumnya min 872,9,7 per 300 sama dengan hasilnya itu 10.446 Joule per Kelvin second. Lalu kita masuk ke contoh 5.7 dengan soal berapakah kadar maksimum dapat diperoleh dalam suatu proses aliran steady state dari 1 mol nitrogen dalam keadaan gas ideal pada suhu 800 Kelvin dan 50 bar. Lalu ambil temperatur dan tekanan lingkungan masing-masing 300 dan 1,01133 bar. Baik, untuk persamaan gas ideal sendiri itu entalpi tidak bergantung pada tekanan sehingga delta IG sama dengan H2 min H1 sama dengan integral T1 ke T2 CPDT. Dan delta S atau entropinya itu sama dengan integral dari T1 ke T2 CP per T DT min R ln P2 per P1. Lalu kita tuliskan data-data yang diketahui dulu. Yang pertama adalah pada keadaan pertama itu molnya itu sebesar 1 mol, lalu suhunya sebesar 800 derajat Kelvin, P1-nya sebesar 50 bar. Untuk kondisi 2 itu, T2-nya itu sama dengan 300 atau pada suhu lingkungan, dan P2-nya itu pada 1,0133 bar atau pada tekanan lingkungan. Dengan R, itu sebesar 8,314 Joule per mol K, dan T lingkungan sebesar 300 Kelvin. Lalu kita mencari CP-nya dulu dengan membaca tabel appendix C pada tabel pertama. Yaitu A didapatkan A sebesar 3,280, B sebesar 0,593 kali 10 pangkat min 3, C sama dengan 0, dan D sama dengan 0,040 kali 10 pangkat 5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus delta H yang ada di atas, yaitu 8,314 J per mol K dikalikan 1 CP dimasukkan nilainya 800 dan 300. Terus untuk 3,280 0,593
kali 10 pangkat min 3, 0,040 kali 10 pangkat 5. Dengan hasil delta H-nya itu sebesar minus 15,060 Joule per mol. Tanda minus di sini itu menandakan bahwa nitrogen melepas energi saat didinginkan dari 800 derajat Kelvin ke 300 derajat Kelvin atau dari 800 ke suhu lingkungan. Lalu selanjutnya kita menghitung entropi dengan rumus integral T1 ke T2 Cp dt per T dengan lalu kita bisa ubah rumusnya menjadi R Cp untuk T1 T2 dengan Cp-nya itu kita tuliskan A B C D. Lalu kita masukkan R-nya itu sebesar 8,314 kali Cp-nya integral Cp 800 ke 300 3,280 0,593 kali 10 pangkat min 3 0,040 kali 10 pangkat 5 dengan hasil delta S atau entropi yang didapatkan itu sebesar minus 29,373 Joule per mol K. Lalu kita masukkan lagi ke rumus delta S tadi. Delta S selanjutnya yaitu sama dengan min 29,373 Joule per mol K dikurangi R ln P2 per P1. Lalu kita masukkan R dan P2 per P1-nya menjadi minus 29,373 Joule per mol K minus 8,314 Joule per mol K kali ln 1,0133 bar per 50 bar yang menghasilkan nilai 3,042 Joule per mol K. Nah, nilai ini itu bernilai positif karena efek penurunan tekanan mendominasi efek penurunan suhu. Lalu kita menghitung W idealnya dengan rumus delta H min T lingkungan delta S. Kita masukkan delta H-nya minus 15,060 J per mol dikurangi dengan 300 Kelvin dikalikan dengan 3,042 Joule per mol K. Dan didapatkan hasil sebesar minus 15,973 Joule per mol. Nah, nilai ini nilai W ideal ini bernilai negatif, menandakan sistem melakukan kerja dengan maksimum. Kerja yang diperoleh itu sebesar 15,973 Joule per mol. Lalu kita lanjutkan ke contoh 5.8. Kita disuruh untuk bekerjakan ulang contoh 5.6 dengan menggunakan persamaan untuk gas ideal work atau ideal kerja atau kerja ideal. Permasalahan pada contoh 5.6 itu seorang penemu itu mengklaim bahwa input steam jenuh pada 100 derajat Celcius, terus outputnya itu secara kontinu menghasilkan 2000 kilogram panas, 2000 kilojoule panas pada suhu 200 derajat Celcius per kilogram steam, dengan air pendingin tersedia pada suhu 0 derajat Celcius sejumlah yang tidak terhingga atau tidak terbatas. Lalu, apakah proses ini mungkin? Dengan rumus W ideal sama dengan delta H min T lingkungan kali delta S. Lalu kita yang pertama itu mencari data dari steam table. Yang pertama untuk kondisi pertama atau state 1 dengan steam jenuh pada 100 derajat Celcius itu kita dapatkan H1 sebesar 2676,0 kilojoule per kilogram dengan entropinya itu sebesar 7,3554 kilojoule per kilogram Kelvin. Dengan suhu lingkungan atau T taunya itu sebesar 273,15 pada 0 derajat Celcius. Lalu untuk kondisi kedua pada air cair pada suhu 0 derajat Celcius, H2 yang didapatkan adalah 0 kilojoule per kilogram dan S atau entropi yang didapatkan 0, kilojoule per kilogram Kelvin. Lanjut untuk menghitung perubahan entalpi dan entropi, kita bisa menghitung perubahan entalpi terlebih dahulu dengan delta H sama dengan H2 min H1. Lalu kita masukkan H2-nya itu 0 dikurangi dengan 2676,0 kilojoule per kilogram dan didapatkan hasil minus 2676,0 kilojoule per kilogram. Untuk menghitung entropinya dengan cara yang sama yaitu mengurangi S2 dikurangi S1. S2-nya itu 0 dikurangi dengan 7,3354 kilojoule per kilogram Kelvin sama dengan minus 7,3554 kilojoule per kilogram Kelvin. Lalu kita substitusikan ke persamaan W ideal. W ideal sama dengan delta H dikurangi T lingkungan delta S. Kita masukkan nilainya minus 2676,0 kilojoule per kilogram dikurangi sama 273,15 Kelvin dikalikan dengan min 7,3554 kilojoule per kilogram Kelvin yang menghasilkan minus 666,9 kilojoule per kilogram. Nilai ini bernilai negatif itu menandakan kerja itu dihasilkan
kerja maksimum yang dapat dihasilkan itu sebesar 666,9 kilojoule per kilogram steam atau uap. Lalu, penemu mengklaim dapat memberikan 2000 kilojoule panas pada suhu 200 derajat Celcius. Maaf, 2000 derajat Celcius kilogram steam. Apakah kerja maksimum yang diperoleh itu dapat mencapai nilai ini? Kita analisis refrigerator Carnot pada contoh 5.6. Yang pertama itu dapat menyerap panas atau QC pada temperatur dingin, TC-nya itu 273,15 atau pada 0 derajat Celcius. Yang kedua itu membuang panas atau QH pada temperatur panas, TH-nya itu sama dengan 473,15 Kelvin atau 200 derajat Celcius. Maaf, ini mungkin yang bagian ini tuh 200 derajat Celcius, maaf atas salah penulisan saya. Lalu kita mencari input kerja atau W-nya. Dengan COP sama dengan QH per W atau sama dengan TH per TH min TC. Kita masukkan nilainya. TH-nya itu 473,15 Kelvin per 473,15 dikurangi sama 273,15 Kelvin. Yang menghasilkan nilai sebesar 2,36575. Lalu kita carikan QH max-nya itu sama dengan W kali COP atau W-nya kita pakai yang tadi 666,9 kilojoule per kilogram dikalikan dengan 2,36575 menghasilkan 1577,7 kilojoule per kilogram steam. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa panas maksimum mungkin pada suhu 200 derajat Celcius sebesar 1577,7 kilogram, maaf, kilojoule per kilogram steam. Ketika penemu mengklaim 2000 kilojoule per kilogram steam, maka selisihnya itu 422,3 kilojoule per kilogram steam yang menandakan bahwa ini sebenarnya itu tidak masuk ke hukum termodinamika 2. Seperti itu. Lanjut, untuk example 5.9. Ada dua tipe dasar heat exchanger dengan steady flow dialiri oleh pola aliran co-current dan counter current. Co-current itu yang sealiran dan counter current itu yang berlawanan. Lalu kita tentukan last work untuk kedua kasus dengan spesifikasi TH1 sebesar 400 Kelvin untuk hot steam inlet, TC1 300 Kelvin untuk cold steam inlet, dan TH2 adalah 350 untuk hot steam outlet atau yang keluar dengan mol yang masuk sebesar 1 mol per second, dan beda temperatur minimum antara steam adalah 10 Kelvin. Gas ideal yang digunakan dengan CP 7/2 R dengan T lingkungan sebesar 300 Kelvin. Lalu kita gambarkan case-nya. Ini untuk case pertama dan ini untuk case kedua. Ini untuk case co-current dan ini untuk case counter current. Selanjutnya, kita itu disuruh untuk menentukan temperatur keluar cold stream dari neraca energi steady state. Dengan W sama dengan 0 dan Q sama dengan 0. Maka kita memperoleh neraca energinya itu NH kali delta H ideal gas pada kondisi hot dan ditambah NC pada delta H ideal gas pada kondisi C sama dengan 0. Dengan CP konstan, NHCPIG TH2 min TH1 plus NC CPIG atau ideal gas TC2 per TC1 ETC2 min TC1 sama dengan 0. Ini untuk persamaan pertama. Lalu kita sederhanakan persamaan ini menjadi NH TH2 min TH1 plus NC TC2 min TC1. Untuk yang pertama case co-current flow. Beda temperaturnya itu 10 derajat Celcius pada outlet. Maka kita bisa menggunakan TH2 min TC2 sama dengan 10 derajat Kelvin. Kita bisa mencari TC2-nya dengan memasukkan nilai TH2. TH2 berarti 350 Kelvin dikurangi 10 Kelvin menghasilkan 340 Kelvin. Lalu kita menentukan NC per NH dari persamaan 1. Kita masukkan persamaan yang tadi, lalu kita bagi dengan NH, menghasilkan TH2 min TH1 plus NC per NH, TC2 per TC min TC1 sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilainya, 350 dikurangi 400, ditambah NC per NH kali 340 min 300 Kelvin sama dengan 0. Lalu kita peroleh NC per NH sama dengan 50 per 40. Dari pengurangan 50 ini dibagi sama ini, menghasilkan 1,25. Untuk case yang kedua, counter current flow, beda temperaturnya minimum itu 10 Kelvin. Hot steam outlet itu TH2 min TC1 sama dengan 350 min 300 sama dengan 50.
pada cold steep outlet TH1 min TC2 sama dengan 10 Kelvin. Kita bisa mencari TC2-nya itu sama dengan TH1 min 10 Kelvin. Sama dengan 400 Kelvin dikurangi 10 Kelvin sama dengan 390 Kelvin. Lalu kita menentukan NC per NH dari persamaan satu seperti contoh yang coherent flow. Dan langsung kita masukkan saja. TH2 min TH1 plus NC per NH TC2 min TC1 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya 350 min 400 Kelvin ditambah NC per NH 390 min 300 Kelvin sama dengan 0. Dan didapatkan NC per NH sama dengan 50 dari pengurangan ini per 90 dari pengurangan ini sama dengan 0,5556. Lalu kita tuliskan persamaan perubahan entalpi totalnya itu bisa seperti berikut. Delta S IG N pada Fs sama dengan N ke H delta S pada kondisi H dan NC delta S pada kondisi G. Untuk ideal gas delta S itu bisa kita jabarkan sebagai berikut. CP ln T2 per T1. Sehingga persamaannya itu menjadi NHCP ln TH2 per TH1 plus NCP ln TC2 per TC1. Lalu kita untuk menghitung kerja yang hilang atau lost work menggunakan persamaan di mana Q sama dengan 0. Well loss sama dengan T lingkungan kali H dengan CP-nya itu 7/2R atau 7/2 dikali 8,314 menghasilkan 29,099 C per mol K. Lalu kita masukkan ke perhitungan untuk case pertama untuk coherent dengan NHCP ln TH2 per TH1 plus NC per NH ln TC2 per TC1. Kita masukkan nilainya 1 mol per second kali CP-nya udah kita ubah 29,099 Joule per mol K dikalikan ln 350 K per 400 Kelvin plus 1,25 ln 340 K per 300 yang menghasilkan 0,657 Joule per kilo per Kelvin second. Kita hitung loss work-nya atau W loss-nya itu sebesar T lingkungan 300 dikalikan dengan 0,657 yang menghasilkan 197,1 Joule per second. Nilai yang di buku itu 200,1 Joule per second. Perbedaannya kecil karena perbulatan. Selanjutnya untuk perhitungan case kedua atau counter current masih dengan rumus yang sama. NHCP ln TH2 per TH1 plus NC per NH ln TC2 per TC1. Kita masukkan nilainya 1 mol per second dikalikan 29,099 Joule per mol K dikalikan ln 350 K per 400 K plus 0,556 ln 390 K per 350 K. Didapatkan hasil sebesar 0,357 Joule per kilo per Kelvin second. Untuk menghitung kerja yang hilang atau W loss-nya itu kita kalikan dengan T lingkungan. T lingkungan 300 Kelvin kita kalikan dengan 0,357 Joule per Kelvin second yang menghasilkan 107,1 Joule per second. Nah, nilai di bukunya itu sebesar 106,7 Joule per second. Perbedaannya kecil karena permulatan. Nah, mengapa counter current lebih baik? Karena beda temperaturnya itu lebih seragam sepanjang heat exchanger. Yang kedua tuh irreversibilitas lebih kecil karena dihitung driving force-nya atau delta T-nya itu lebih optimal. Lalu efisiensi termodinamikanya itu lebih kecil. Dengan counter current loss work itu sebesar 107,1. Efisiensinya itu lebih tinggi. Untuk coherent loss work-nya itu 197,1 dengan 46% lebih boros energi. Kita juga bisa simpulkan dari sini. Untuk yang case 1 tadi kan jaraknya hasil yang kita hitung 197,1. Namun hasil yang di buku itu 201 dengan selisihnya itu sekitar 3 Joule per second. Namun untuk yang counter current itu hasilnya yang kita dapat tuh 107,1 Joule per second dengan nilai di bukunya itu 106,7 yang hasilnya itu selisihnya itu kurang dari 1 yang menandakan counter current itu lebih baik dibandingkan coherent. Sekian yang dapat bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya meminta tolong untuk dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.